Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sebelumnya perkenalkan, nama aku Isma Bubah. Perkenalkan, nama aku Raisa Najira Jarin. Dan nama aku Rahayu Dwi Kurnia dari kelompok 4. Nah, di sini kita bakalan ngeresum materi pertama dengan pemateri Kang Rian Ari Gustaman ya. Temanya itu tentang analisis dan pola pikir mahasiswa. Judulnya itu tentang menggali potensi diri. Nah, teman-teman, menurut Kang Rian Ari Gustaman itu, seorang bisa menemukan potensi dirinya itu ketika berada di suatu kondisi yang tidak nyaman gitu ya. Jadi bakalan cepet bisa nganalisis potensi dirinya gitu. Nah, adapun potensi berasal dari 3 bahasa. Yang pertama ada potensial, ada potensi sama potentiality. Nah, potensi merupakan daya, kekuatan, dan energi. Adapun potensial adalah kemampuan seseorang yang bisa dilakukan dalam kehidupan sehari-hari. Adapun potentiality merupakan karakteristik dari kemampuan tersebut yang bisa berguna di masa mendatang saya. Nah, selanjutnya ada beberapa cara untuk mengenali potensi di dalam diri kita. Nah, yang pertama yaitu kita harus menemukan dan mencatat apa impian kita ke depannya. Kemudian kita harus mencari kesukaan, kelebihan, dan kekurangan dari diri kita. Dan yang pastinya, dari usaha yang kita lakukan itu, apabila ada kegagalan, kita tidak boleh menyerah dan harus mempunyai tujuan hidup, dan yang pastinya kita harus mempunyai motivasi. Selanjutnya ada peningkatan kepuasan diri. Kita dapat menemukan kelebihan yang mungkin kita tidak pernah menyadarinya bahwa kelebihan itu terdapat di dalam diri kita. Nah, oleh sebab itu kita harus meningkatkan percaya diri kita dan mengetahui apa sih tujuan utama dan motivasi diri kita ke depannya. Selanjutnya ada kesadaran diri. Kesadaran diri adalah proses menggali potensi diri yang dapat membantu lebih memahami siapa kita, apa yang kita sukai, dan apa yang kita inginkan dalam hidup ini. Komunikasi adalah proses penyampaian pesan dari komunikator kepada komunikan melalui media yang menimbulkan efek tertentu. Organisasi dibentuk melalui komunikasi. 5 keterampilan komunikasi kepemimpinan yaitu: yang pertama, kemampuan menyesuaikan gaya komunikasi. Kedua, mendengarkan untuk menciptakan komunikasi 2 arah. Ketiga, berkomunikasi secara transparan, jelas, berempati, dan beretika. Keempat, kemauan bertanya. Dan kelima, menerima dan menerapkan umpan balik. Definisi kepemimpinan. Definisi kepemimpinan adalah interaksi antara pemimpin dan yang dipimpin untuk mencapai tujuan bersama. Prinsip dasar komunikasi. Prinsip dasar komunikasi dibagi menjadi 8. Yang pertama yaitu pentingnya mendengar dengan aktif. Yang kedua, menghargai sudut pandang orang lain. Yang ketiga, kepatuhan terhadap konsistensi dan kejujuran. Yang keempat, membangun kemampuan berbicara yang jelas dan tegas. Yang kelima, menjaga emosi dalam berkomunikasi. Yang keenam, adaptasi dengan konteks komunikasi. Yang ketujuh, menghindari persepsi negatif dan prasangka. Yang kedelapan, merupakan suatu proses simbolik. Perkenalkan, nama saya Gita Lestari dari kelompok 4. Di sini saya akan menjelaskan mengenai definisi kepemimpinan dan mengapa kepemimpinan tersebut sangat penting. Oke, yang pertama mengenai definisi kepemimpinan merupakan dominasi yang didasari atas kemampuan pribadi yang sanggup mendorong atau mengajak orang lain untuk mencapai tujuan yang sama. Lalu yang kedua, mengenai alasan mengapa kepemimpinan tersebut sangat penting. Yang pertama, kita hidup dalam era VUCA atau volatility, uncertainty, complexity, dan ambiguity. Lalu yang kedua, kita hidup dalam era revolusi industri di mana daya saingnya cukup meningkat. Lalu yang ketiga, kita hidup dalam gray era, terutama pada masa post-truth. Terima kasih. Di sini saya akan menjelaskan mengenai soft skill atau personal branding. Personal branding is essential as it helps to differentiate yourself, build trust and credibility, create networking opportunities, and achieve long-term. Definisi dari personal branding adalah proses pembentukan persepsi masyarakat atau publik terhadap aspek yang dimiliki seseorang. Aspek ini meliputi kepribadian, kemampuan, nilai, serta persepsi positif yang ditimbulkan atau ada dalam diri. Manfaat personal branding meningkatkan visibilitas dan pengenalan diri, meningkatkan self value, dan membuka peluang karir baru. Nah, di sini tuh ada
7 step untuk membangun personal branding. Nah, yang pertama itu ada being yourself on purpose, yang kedua ada self discovery, yang ketiga ada self awareness, yang keempat ada self expression, yang kelima ada self promotion, yang keenam self confidence, dan yang terakhir ada self development. Di sini saya akan menjelaskan mengenai time management dan juga tujuannya. Time management yaitu tindakan atau proses perencanaan untuk efektivitas, efisien, produktivitas. Dapat membantu merasa lebih rileks, fokus, dan juga terkontrol. Nah, di sini juga ada tujuannya yaitu untuk memprioritaskan tugas-tugas penting, mengembangkan efisiensi, memantau penyimpangan-penyimpangan, dan juga mengurangi tekanan jadwal yang telah dibuat. Di sini aku akan menjelaskan hasil resume dari salah satu materi keempat, yaitu manajemen waktu. Skala prioritas dibagi menjadi 4, yaitu penting, mendesak, penting tidak mendesak tidak penting, dan tidak penting dan tidak mendesak. Manfaat organisasi, yang pertama meningkatkan soft skill, yang kedua meningkatkan wawasan, yang ketiga melatih kemampuan berbicara, yang keempat melatih tanggung jawab dan disiplin, yang kelima memperluas relasi, yang keenam meningkatkan kepercayaan diri. Di sini kami akan memberikan kesan dan pesan selama mengikuti OLT 2024. Pertama, kami akan berterima kasih kepada para mentor dan juga penyelenggara acara OLT 2024 ini, karena dengan adanya acara OLT 2024, kami dapat menumbuhkan rasa leadership dalam diri kami, dan kami juga dapat menentukan sebuah keputusan dan juga bisa berkoordinasi dengan tim. Pesannya, semoga ilmu dan keterampilan yang telah kami dapat dari acara OLT 2024 bisa berdampak positif pada organisasi-organisasi ke depannya dan bisa berdampak positif juga untuk diri sendiri dan halayak ramai. Terima kasih. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.